Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis keselamatan kerja di Sidal Garmen Surabaya. Yang pertama ada analisis risiko di industri konveksi. Yang pertama, identifikasi bahaya dan risiko. Yang pertama, bahaya mesin potong, terus gunting listrik pisau memotong. Terus risikonya luka sayat, terpotong jari, cedera ringan. Level resikonya tinggi, cukup tinggi. Terus pengendaliannya pelatihan operator, penggunaan sarung tangan anti sayat dan pelindung mesin. Yang kedua, eh, bahaya di area jahit. Yang pertama bahayanya yaitu jarum mesin jahit berkecepatan tinggi atau dan gerakan berulang. Yang kedua risikonya tertusuk jarum, cedera mata, dan patahan jarum, gangguan muskolental RSI atau kelelahan mata. Level resiko sedang sampai tinggi, pengendalian pelindung jarum, terus pencahayaan memadai, rotasi pekerja, posisi duduk ergonomis. Yang ketiga, selanjutnya area pressing atau area setrika. Bahayanya yaitu suhu tinggi, uap panas, dan listrik. Resikonya luka bakar, kebakaran, dan kejutan listrik. Level resikonya sedang sampai tinggi, pengendaliannya sarung tangan tahan panas, pelatihan, dan pemeliharaan peralatan. Selanjutnya bahaya umum, yaitu debu serap dari tekstil, yaitu gangguan pernapasan, alergi. Selanjutnya kebisingan mesin, gangguan pendengaran, terus pencahayaan tidak memadai, kelelahan mata, dan kesalahan kerja. Selanjutnya postur kerja tidak ergonomis, nyeri punggung, leher, dan bahu. Selanjutnya kabel listrik tersandung tersandung bisa menyebabkan kebakaran dan kejutan listrik. Selanjutnya bahan kimia, pewarna atau pemutih iritasi kulit, mata, atau pernapasan. Alat pelindung diri atau APD dan fungsinya. Jenis yang pertama sarung tangan anti sayat untuk bagian cutting. Selanjutnya sarung tangan kain untuk bagian jahit dan sarung tangan tahan panas untuk processing atau setrika. Tujuannya untuk melindungi tangan dari luka sayat, tusukan, gesekan, dan luka bakar. Yang kedua, masker. Maskernya berjenis masker debu atau masker kain berlapis. Tujuannya melindungi saluran pernapasan dari debu, serat tekstil, dan partikel halus yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Selanjutnya, kacamata pelindung atau safety glass. Tujuannya yaitu melindungi mata dari patahan jarum yang meluncur, terus serat-serat kecil, percikan bahan kimia, dan kelelahan mata dengan lensa anti silau. Eh, Selanjutnya ada sepatu safety atau jenis sepatunya yaitu sepatu tertutup dengan sol anti slip. Tujuannya melindungi kaki dari benda jatuh, gunting, atau bahan. Eh, Ya, tujuan yang kedua mencegah tergelincir. Tujuan yang ketiga melindungi dari tusukan benda tajam. Pertolongan pertama pada kecelakaan kerja.
Ya, ya kecelakaan kerja luka atau sayat atau luka terbuka. Tindakan pertama yaitu gunakan sarung tangan medis. Hentikan pendarahan dengan menekan luka menggunakan kain bersih atau perban. Selanjutnya, angkat bagian yang luka lebih tinggi daripada jantung. Selanjutnya, bersihkan luka dengan air mengalir dan antiseptik. Septik. Selanjutnya, tutup dengan perban steril. Jika luka dalam jika luka dalam atau pendarahan tidak berhenti, segera larikan ke fasilitas kesehatan terdekat. Yang kedua, tertusuk jarum. Tindakannya yaitu cabut jarum dengan hati-hati jika masih tertancap. Terus biarkan luka berdarah sedikit untuk mengeluarkan kontaminan. Yang ketiga, cuci dengan sabun dan air mengalir. Yang keempat, beri antiseptik atau povidone iodine. Yang kelima, tutup dengan plester luka. Dan keenam, catat kejadian dan monitor tanda infeksi. Selanjutnya, luka luka bakar. Tindakan: jauhkan dari sumber panas. Yang kedua, dinginkan luka dengan air mengalir 15 sampai 20 menit. Yang ketiga, jangan gunakan es, mentega, atau pasta gigi. Yang keempat, lepas perhiasan atau pakaian ketat di area luka jika tidak menempel. Yang kelima, tempel dengan kain bersih atau perban non-adhesif. Yang keenam, untuk luka bakar luas atau berat, segera segera larikan ke rumah sakit. Selanjutnya, mata kemasukan benda asing atau debu. Jangan menggosok mata. Kedipkan mata beberapa kali, terus bilas mata dengan air bersih atau EIWAS selama 15 menit. Terus jika benda tidak keluar, tutup mata dengan kain bersih. Yang selanjutnya, segera larikan ke dokter. Selanjutnya, tersandung atau terjatuh. Jangan langsung memindahkan korban jika dicurigai cedera tulang. Periksa kesadaran dan pernapasan pada korban. Jika korban tidak bergerak, jika ada bengkak, kompres dengan es atau air dingin. Tinggikan bagian yang cedera. Jika ada luka, bersihkan dan tutup dengan perban. Jika dicurigai patah tulang, segera larikan ke rumah sakit. Selanjutnya, terhirup bahan kimia atau asap. Tindakan pertama, pindahkan korban ke udara segar. Dua, longgarkan pakaian. Yang ketiga, posisikan setengah duduk jika sadar. Jika sesak napas berat, berikan oksigen jika tersedia. Yang kelima, segera hubungi medis darurat. Selanjutnya, kejutan listrik. Tindakannya yaitu yang pertama, jangan menyentuh korban jika masih terkena sumber listrik. Yang kedua, matikan sumber listrik atau gunakan benda non-konduktor untuk memisahkan. Yang ketiga, periksa kesadaran, pernapasan, dan nadi. Yang keempat, jika tidak bernapas, lakukan CPR. Yang kelima, segera hubungi ambulans. Selanjutnya, kotak P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Isi kotak P3K untuk industri konveksi. Yang pertama, perlengkapan luka. Ada perban steril berbagai ukuran, yaitu 5 cm, 7 cm, 10 cm, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kasa steril dalam berbagai ukuran. Plester luka atau band aid berbagai ukuran. Plester gulungan atau surgical tape. Selanjutnya ada kapas steril, terus gunting medis, dan pinset. P3K yang kedua yaitu antiseptik atau obat luar. Yang pertama, povidone iodine atau betadine 10%, alkohol 70%,
salep luka bakar, silver sulfadazine, salep antibiotik, dan selanjutnya minyak kayu putih. Yang ketiga ada obat-obatan. Yang pertama paracetamol, pereda nyeri atau demam. Selanjutnya antasida atau sakit mah. Yang ke selanjutnya antisamin alergi, oralit atau oralit, selanjutnya terus balsem. Peralatan khusus yang ada di industri konveksi yaitu sarung tangan medis atau latex, yang kedua masker medis, yang ketiga EIWAS atau cairan pencuci mata, selanjutnya kompres dingin instan, selanjutnya perban elastis untuk kesleo, yang selanjutnya bidal sederhana. Alat bantunya yaitu termometer, gunting, safety pins, senter kecil, buku catatan kejadian, nomor telepon darurat. Khusus untuk konveksi ada perban khusus jari, perlindungan jari steril, salep untuk luka tusuk, EWAS untuk mata. Prosedur penggunaan kotak P3K. Yang pertama yaitu ada persiapan. Persiapan itu meliputi tiga. Yang pertama yaitu persiapan lokasi. Tempatkan kotak P3K di tempat yang mudah diakses, terlihat jelas, dan diketahui semua karyawan. Yang kedua ada penandaan. Beri tanda lambang, palang merah, atau P3K yang jelas. Selanjutnya ada penanggung jawab. Tunjuk 2 sampai 3 orang sebagai petugas P3K yang terlatih. Selanjutnya ada prosedur penggunaan. Langkah pertama, penilaian situasi. Pastikan area aman untuk menolong korban. Selanjutnya, evaluasi tingkat keparahan cedera pada korban. Panggil bantuan jika diperlukan. Langkah 2, persiapan. Cuci tangan atau gunakan hand sanitizer, kenakan sarung tangan medis, siapkan peralatan yang dibutuhkan. Langkah 3, lakukan pertolongan sesuai jenis cedera. Gunakan peralatan steril, bekerja dengan tenang dan efisien. Langkah 4, dokumentasi. Catat waktu, tanggal, nama korban, jenis kecelakaan, tindakan yang dilakukan. Yang kedua, laporkan ke supervisor atau HSE. Yang ketiga, evaluasi apakah perlu rujukan ke fasilitas kesehatan atau tidak. Langkah 5, pemeliharaan. Ganti peralatan yang telah digunakan. Periksa tanggal kadaluarsa obat setiap bulan, isi ulang stok obat yang habis, terus bersihkan kotak P3K secara berkala. Pemeriksaan rutin. Lokasi penempatan kotak P3K. Untuk industri konveksi, sebaiknya ada beberapa kotak P3K. Area produksi utama dekat dengan mesin jahit, area cutting, resiko tinggi, area pressing, kantor atau ruang istirahat, selanjutnya ada gudang. Rekomendasi tambahan program untuk keselamatan kerjanya yaitu pelatihan K3 rutin untuk semua karyawan. Selanjutnya simulasi keadaan darurat, kebakaran, dan kecelakaan. Safety meeting mingguan, inspeksi keselamatan berkala, poster atau rambu K3 di area kerja. Sistem pelaporannya yang pertama form pelaporan insiden atau NERMIS, investigasi kecelakaan kerja, tindakan korektif dan preventif. Fasilitas pendukungnya ada APAR, alat pemadam api ringan, jalur evakuasi yang jelas, emergency exit, ventilasi yang memadai, dan pencahayaan yang cukup.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tidak ada kata terima kasih yang terlalu kecil. Setiap ungkapan terima kasih adalah bentuk penghargaan yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.